Hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan Rut ini. Kemarin saya sudah belajar bersama anak-anak muda. Kita sudah bahas di Rut pasal pertama dan bicara tentang Naomi yang lari dari hadapan Tuhan. Naomi dan keluarganya yang lari dari hadapan Tuhan. Dia pergi menjauh, malah jauh dari tempat hadirat Tuhan, dan ujungnya dia kehilangan semuanya. Kita kalau lari dari hadapan Tuhan, kalau kita ini pergi menjauh daripada Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Sumber kekuatan kita itu Tuhan. Sumber kekuatan yang membuat kita sukses dan berhasil itu adalah pribadi Tuhan, bukan yang lain. Makanya nanti baca di kitab Rut pasal yang pertama itu berbicara tentang kehilangan. Mereka kehilangan, Naomi kehilangan suaminya, Naomi kehilangan anaknya. Karena apa? Dia dari Bethlehem, dari suku Yehuda, dia lari ke tanah Moab, bahwa tanah Moab itu adalah tanah yang terkutuk. Moab adalah tempat yang terkutuk, jauh dari hadapan Tuhan. Karena Moab lahir dari anak yang bersetubuh dengan orang tuanya. Ngeri sekali kan? Nah, kita akan lihat, coba setelah apa yang terjadi, kejadian itu, mereka sadar dan balik kepada Tuhan. Dia balik ke Yerusalem, dan sejak itu Tuhan mulai bikin sesuatu yang ilahi. Sekarang Rut pasal yang pertama di ayat yang kedua-dua, coba perhatikan. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang ke daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kalau baca di ayat pertamanya, itu berbicara tentang kelaparan di masa para hakim memerintah, kelaparan yang luar biasa. Tapi dia malah lari jauh dari hadapan Tuhan. Dan di ujungnya mereka kehilangan segala sesuatu. Kita akan lihat ya. Kita lihat di Rut pasal yang kedua, apa yang terjadi. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Elimelek bernama Boas. Namanya Boas, perhatikan. Dari setelah kehilangan dia di tanah Moab, dia balik ke Yerusalem. Ternyata si Naomi ini punya sanak saudara dari pihak suaminya, dari pihak Elimelek, yang namanya Boas. Bapak Ibu, ketika kita ini mengalami kehancuran dalam hal apapun juga, Tuhan selalu bikin namanya divine connection. Kita ini selalu akan dikoneksi dengan orang-orang yang powerful, yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pakai orang-orang di sekitaran hidup kita. Kita nggak pernah tahu itu siapa, ditempatkan di mana, orangnya seperti apa, kita nggak pernah bisa pilih. Dan orang-orang itu biasanya dipakai Tuhan untuk buat sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita, siapapun itu. Bayangkan, ketika Naomi kehilangan suaminya, Naomi kehilangan anaknya, dia habis pengharapannya di tanah Moab. Di sana dia tinggal 10 tahun dan dia kehilangan, dan akhirnya balik. Setelah dia balik dan tepat waktu musim menuai, tiba-tiba di pasal yang kedua dia dikatakan seperti Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Bayangin, dari kehancuran yang gak ada pengharapan, ketika balik sama Tuhan, pasti Tuhan akan koneksi kita. Namanya Tuhan, tahun ini Tuhan akan bikin divine connection. Di awal tahun saya ngomong, Tuhan akan buat divine connection sepanjang tahun ini. Kalau kita berjalan dalam ketetapan Tuhan, kita berjalan bersama Roh Kudus, bergantung bersama Roh Kudus, di ujung kehidupan kita selalu kita dikoneksi dengan orang-orang tertentu. Dan Tuhan selalu memberkatin kita ini melalui orang yang kita tidak pernah bisa pilih, yang kita nggak bisa pernah tentukan, dan kita nggak pernah bisa tahu siapa orangnya. Tahu nggak bagian kita ngapain? Jalan sama Tuhan, lakukan hal yang baik setiap hari, lakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Sisanya Tuhan akan bawa kita dikoneksi dengan hal tertentu. Ya, saya perjalanan dengan istri saya ketika kami mengalami babak belur.
Tiba-tiba kita dikoneksi, betul nggak nih ya? Kita dikoneksi dengan orang yang kita tidak pernah kenal sebelumnya. Dan dari perjalanan itu kayak dikoneksi dengan banyak orang. Sampai hari ini saya dikoneksi kemana-mana. Dan itu membuat perjalanan saya berjalan bersama Tuhan semakin powerful. Ketika kita dikoneksi dengan Tuhan secara ilahi, masa depanmu akan dibawa semakin menuju destinasi Tuhan. Tahu nggak? Kekristenan kita ini tidak bisa mandiri. Kita selalu butuh orang di sekitar kita. Kita selalu membutuhkan orang-orang yang selalu mendampingin kita. Makanya kita orang Kristen tidak bisa egois. Kita nggak bisa hidup mau kita sendiri. Kita nggak bisa bertindak semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Kita butuh. Kekristenan itu selalu membutuhkan hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan sesama. Karena hukum yang pertama kalau disingkat dari seluruh Alkitab ini kan hanya 2 ayat ini. Hukum pertama dan hukum kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Hukum yang keduanya adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini kan paralel. Makanya kekristenan kita nggak bisa egois. Saya nggak habis pikir orang Kristen yang hidupnya egois, maunya sendiri, menangnya sendiri, nggak mau ditegur, nggak mau dinasihatin. Benernya karpe dewe, merasa benar sejagat raya dan orang lain salah semua, merasa bisa nanti kalau mati bisa datang lagi, datang langsung ke kuburan. Nggak bisa, kita selalu membutuhkan orang. Tuhan itu pakai orang lain bisa buka jalan dalam kehidupan kita. Bayangin, dari kehancuran yang dialami oleh Naomi, kehilangan semuanya, tinggal sama mantunya Ruth, orang Moab ini. Dan apa yang terjadi? Dari kehancuran itu nanti lihat di pasal-pasal berikutnya, Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Makanya kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang tidak ada masa depan. Masa depanmu bersama Tuhan begitu powerful. Masa depan kita bersama Tuhan itu powerful, asal kita jalan bersama Dia. Di ujungnya apa? Kita akan dibawa naik ke level yang powerful. Amin. Kuncinya jalan sama Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suami, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Dari kaumnya suaminya, dia punya saudara namanya Boas, itu kaya raya. Katakan kaya raya. Kaya raya. Kaya raya itu bukan kaya harta saja, ini kaya dalam segala hal. Tidak heran dari keturunannya Boas ini lahir Mesias. Makanya orang itu kalau memiliki sesuatu yang ilahi di dalam hidupnya, ditempatkan dimanapun berada, di atas gunung, di atas bukit, di puncak gunung, atau di desa terpencil sekalipun, kalau ada hikmat, ada pengertian, ada kuasa Tuhan, apa yang terjadi? Ujungnya Tuhan akan promosi hidup. Amin. Saya ini siapa? Saya ini anaknya orang penjual pisang. Saya dari desa. Saya bukan siapa-siapa kalau sampai hari ini saya pelayanan dan mempengaruhi banyak orang. Just karena Yesus, karena kemuliaan Tuhan. Di lain itu saya nggak punya apa-apa, hanya Tuhan yang memampukan. Bayangkan kalau hidupmu ada Tuhan, kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, kemanapun kau ketemu orang, orang itu akan dijamah Tuhan, orang itu akan diubahkan Tuhan. Kaya raya ini bukan hanya sekedar kaya materinya. Sekarang banyak orang kaya, ternyata kekayaannya dipakai untuk hal duniawi. Bayangkan kalau orang Kristen tidak mau kaya, orang dunia mau kaya loh. Yang penting saya kaya di surga, miskin di dunia. Buat apa kaya di surga? Kita butuh dolar di muka bumi kok. Betul apa enggak? Kita ke Singapura mesti beli dolar Singapura, ke Australia mesti dolar sih Australia, kita ke Amerika kita mesti dolar, beli dolar Amerika. Kita butuh uang di muka bumi. Tapi di sisi lain, uang bukan segala-galanya. Kalau engkau hidupmu ingin diberkatin Tuhan, bukannya sekedar kaya, tapi hidupmu dipakai Tuhan dengan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Tuhan akan pakai hidupmu itu jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Tujuan ketika Tuhan memberkatin kita, tujuannya supaya kita bisa memberkati orang miskin. Kalau kita miskin, menderita, kekurangan, bagaimana kita bisa memberkati orang? Kalau kita datang compang-camping, siapa yang mau melihat kita? Apalagi kamu ngelihat saya compang-camping, kumau-kumuh, berantakan, kumut-kumut begitu, mau dengerin khotbah saya nggak kira-kira?
baunya atok gitu. Siapa yang mau dengerin? Nggak mungkin mau dengerin. Kita harus diberkati, katakan saya harus diberkati. Saya harus diberkati. Harus diberkati. Harus diberkati. Tapi ada orang yang nggak mau diberkati. Dia cukup menderita, katanya menderita suci, miskin itu suci. Ya silahkan. Kalau kamu mau miskin suci, saya mau pingin hidup kudus, hidup benar, hidup dipakai Tuhan dan diberkatiin Tuhan. Amin. Tidak hanya kaya secara fisik, si Boas ini memiliki kekayaan intelektual yang powerful sekali. Nanti kita lanjutkan. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Rut ini ngomong sama Naomi, ngomong begini. Biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bayangin ya. Ini Rut ini kan luar biasa ya. Dia dari orang yang nggak punya pengharapan, dia tetap mau lakukan kerja. So, sekarang kita balik lagi ke Boas, tadi ada yang terlewat. Tahu nggak Bapak Ibu, Boas itu siapa? Boas itu punya papa namanya Salmon. Tahu Salmon itu siapa? Saudaranya Tuna. Bukan. Papanya Boas itu namanya Salmon. Salmon ini salah satu dari 2 pengintai yang disuruh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Ingat ya. Jadi bukan 10 pengintai yang 12 pengintai yang disuruh Musa. Ini 2 pengintai yang disuruh oleh Yosua mengintai kota Yeriko, kota yang berbenteng itu. Nanti sedikit cari ya di ayat yang lain. Al penduli saya enggak. Jadi PR ya, ini saya nggak akan tunjukin, Bapak Ibu nanti pelajarin sendiri. Dan dia disembunyikan oleh Rahab. Rahab itu siapa? Pelacur. Bayangkan itu. Dan ujungnya, akhirnya karena Rahab ini kan bebas dari pembantaian, karena dia nolong si Salmon, akhirnya ceritanya si Salmon sama Rahab ini jatuh cinta dan akhirnya dia menikah, punya anak namanya Boas. Bayangin, Boas ini kan keturunan pahlawan, keturunan orang yang powerful. Makanya kalau hidupmu memiliki karakter yang ilahi, di ujungnya generasimu yang akan menikmati itu. Ngerti nggak ini? Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita perbuat hari ini, suatu hari generasi yang akan datang akan menikmatinya. Tergantung apa yang kita tabur hari ini. Kamu mau nabur apa? Generasi yang akan datang yang akan menikmatinya. Amin. Amin. Tapi kalau kamu mau buang waktumu sia-sia, kamu lakukan segala sesuatu semaumu sendiri, bertindak seenak perutmu sendiri, dan ujungnya apa yang terjadi? Ya hidupmu gak akan jadi apa-apa. Babak belur, belangsak, menderita, ruwet semuanya. Dan apa yang dialami, seperti yang dialami oleh Elimelek dan anaknya tuh, Mahlion dan Kilion di pasal pertama itu. Mereka lari dari hadapan Tuhan, dia jauh dari hadapan Tuhan, ujungnya apa? Mati di tanah terkutuk. Tapi kalau kita mau pingin memiliki generasi yang diberkati, anak keturunan kita diberkati Tuhan, seperti apa yang dikatakan kitab Mazmur. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Karena apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan juga anak cucunya pasti dijagain Tuhan. Nanti lihat di kitab 2 Tawarik itu, Tuhan tuh memandang karena perbuatannya Daud, dia dijagain loh. Salomo dijagain kerajaannya sampai gak terpecah. Setelah Salomo mati, baru kerajaannya terpecah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Tuhan masih memandang apa yang dilakukan oleh Daud. Nanti juga selidikin apa yang dilakukan Yerobeam bin Nebat, jahat di mata Tuhan. Karena kejahatan Yerobeam bin Nebat, keturunannya pun juga jahatnya luar biasa. Ujungnya apa? Dibinasakan Tuhan. Tergantung apa yang kita mau perbuat hari ini. Tergantung apa yang kita mau lakukan hari ini. Generasimu, keturunanmu, anak cucumu yang akan menikmatinya. Dan kita sebagai orang percaya hari ini harus lakukan yang terbaik loh. Makanya banyak orang bilang begini kan, katanya semakin tua semakin bawel, katanya semakin tua semakin linglung, katanya semakin tua semakin pikun. Itu kan kata orang dunia. Harusnya di dalam Tuhan semakin tua kan semakin perkasa.
Apakah Kaleb pikun? Apakah Kaleb stres? Bayangin itu, si Harun, Musa, sampai dia mati matanya masih terang benderang loh, gak rabun. Orang dunia kan boleh stres, boleh bingung, boleh pikun, boleh lumpuh. Justru sampai masa mati kita tua nanti, kita mau umur 120 tahun kalau bisa. Amin. Menurut kitab Kejadian pasal yang ke-6, umur manusia itu harusnya 120 tahun. Tapi ngelihat kamu suka samcan model begini, ya mana bisa. Suka makan bakmi, suka makan sembarangan, nasi padang disikat semuanya tanpa kontrol kesehatan, ya Bapak belur hidup kita. Apalagi pola makan yang tidak terkontrol, gaya hidup yang sembarangan, ya bagaimana mungkin bisa umur 120 tahun? Kan ada hukum roh dan ada hukum tubuh. Betul? Kalau kita lawan hukum ini, hukum nggak akan membela kita. Hukum akan melawan kita. Harusnya umur kita sampai 120 tahun, ya minimal kita umur 100 tahun ya. Saya pingin sama istri saya umur kita 100 tahun ya nih ya. Amin. Kita mau jalan-jalan, kita mau nikmatin masa tua dan tetap perkasa, tetap powerful, tetap jadi berkat. Dan tentunya apa yang terjadi? Kita meninggalkan warisan nilai bukan generasi yang akan datang. Kita mulai hari ini harus meninggalkan warisan ilahi buat generasi yang akan datang. Kalau pingin hidupmu meninggalkan sejarah yang baik, lakukan yang baik sekarang. Jangan nanti ketika kamu meninggal dikenangnya wanita paling bawel sejagat raya, perempuan yang enggak memiliki hikmat pengertian, atau laki-laki yang tukang selingkuh dan lain sebagainya. Kan mengerikan sekali. Tahu nggak, perjalanan kita setiap hari itu seperti kita ini berjalan sedang nulis sejarah. Suatu hari generasi yang akan datang akan lihat kita ingin dikenal seperti apa. Dan bayangkan, gara-gara ini, gara-gara pernikahannya Boas dan pernikahannya si Salmon dan si Rahab ini melahirkan anak Boas dari keturunannya nanti. Ini kan keturunan pahlawan, keturunan yang komitmen. Ini kan pahlawan ini, si Salmon ini lahir punya anak Boas dan dididik begitu powerful. Boas itu memiliki karakter yang luar biasa, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Dan di ujungnya di kitab Matius lahir namanya Mesias, Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, powerful. Tidak ada hal yang tidak bisa dipulihkan. Sehancur apapun hidupmu, kalau engkau jalan sama Tuhan, Tuhan bisa buat masa depanmu penuh pengharapan. Bayangin, ini Rahab ini kan udah bertobat kan ceritanya. Ceritanya Rahab ini udah bertobat, lahir baru, mereka jatuh cinta, akhirnya menikah. Kalau Rahab kan lahir baru, pasti Boasnya juga anak pencicilan, anak belangsak, anak liar gitu. Mungkin kalau anak sekarang tuh anak yang di jalanan yang ganas-ganas itu. Tapi kita lihat karakter Boas ini karakter suami yang luar biasa, karakter laki-laki, karakter bos yang powerful sekali. Nanti kita lihat. Bayangkan kalau di dalam hatimu hari ini engkau bertobat sungguh-sungguh, engkau jalan sama Tuhan, engkau akan membuat masa depan bagi generasimu diberkati Tuhan. Keputusan kita hari ini akan menentukan banyak hal di depan sana. Amin. Keputusan kita hari ini akan menentukan bukan di masa depan kita saja, masa depan generasi, masa depan banyak orang. Bayangkan kalau kamu hari ini bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan. Berapa banyak setiap hari orang yang akan diberkati melalui hidup. Engkau bisa ketemu orang-orang diubahkan, orang itu diubahkan, bisa mengubahkan orang lain, bisa memberkati orang lain, orang yang hidupnya hancur dipulihkan. Dia dipulihkan, memulihkan orang lain. Tiba-tiba kamu ketemu orang keluarganya hancur, dipulihkan, dan dia jadi berkat bagi keluarga yang hancur yang lain. Jadi kita nggak pernah sangka suatu hari kita bisa memuridkan seseorang, dan seseorang itu jadi pakai Tuhan, jadi hamba Tuhan yang kelas internasional. Kita nggak pernah tahu, tapi kita lakukan bagian kita. Kita kan maunya seperti daun pintu yang dilihat dan dipegang orang kan. Tapi ada orang-orang tertentu yang hanya dipakai Tuhan seperti engsel. Apakah kita kalau lihat pintu seseorang yang bagus sekali, lihat engselnya merek apa ya? Kan tidak mungkin kan? Paling kita pintunya bagus banget. Paulus itu jadi besar karena ada namanya seseorang yang namanya Ananias. Siapa yang tahu Ananias? Oh, disuruh Tuhan numpangi tangan kok. Dia nggak percaya lagi. Itu kan orang jahat, ngapain aku kok suruh numpangi tangan orang jahat? Nanti aku dibunuh. Karena numpangi tangan matanya melek. Ternyata Paulus dikenal jadi rasul,
penggantinya Yudas yang powerful, yang urapan, yang kenal Tuhan, yang ngajarin kita sampai hari ini hidup takut akan Tuhan. Powerful. Makanya keputusan kita akan menentukan banyak hal di depan. Jadi keputusanmu melakukan dosa, hidup nggak mau mengampuni. Ini yang ikut online nih, banyak orang nggak mau mengampuni pasangannya, terlalu ego, terlalu sakit hati, terlalu gampang tersinggung mudah. Terus kamu ingin hidupmu jadi dampak, gigit jari sampai matamu biru, kamu nggak akan jadi apa-apa. Ketika kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, hidup kita akan dibawa berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Jadi dampak yang besar, seperti yang dialami oleh keluarganya Boas. Ternyata dia punya papa seorang pahlawan, namanya Salmon. Mungkin punya ipar, namanya Tuna dan Tongkol. Sekarang kita akan lihat lagi di ayat kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memukul bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Bayangkan, dia memungut apa? Bulir-bulir jelai yang jatuh. Itu kan pekerjaan yang ya nggak bernilai kan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia lakukan itu, nanti di ujungnya dia akan mengalami mujizat yang besar. Kalau kita ini pingin diberkati, kita harus setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Saya tanya sama istri saya, apa saja yang bisa ngasihin duit waktu kita dalam kondisi babak belur kita kerjakan, bener? Ya kita setia lakukan kok. Saya udah pernah saksikan kan. Saya nggak pernah pegang mixer, bikin kue. Bukan mixer itu kan keren. Ya, saya nggak pernah bikin ngaduk telur, beli tepung dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan ketika waktu di zaman Covid kerjaan kita makan dan tidur terus, betul apa itu? Saya bisa menghasilkan uang. Dan kalian udah mencicipin kue bikinan saya kan, enak kan? Ya, enak kan? Nah gitu. Hampir setiap minggu saya bawain kue waktu itu. Itu hasil dari resep yang saya bikin kok. Dari saya nggak bisa loh. Saya nggak tahu loh. Yang tahu istri saya hobinya bikin kue kok. Hobinya masak dia. Kalau dia nggak masak rasanya badan gerak gatal semua. Tapi ketika dia udah di dapur, pegang segala macam pisau, bumbu-bumbu dapur, hidupnya bahagia seakan-akan di taman surga. Memang hobinya begitu. Dan saya kan nggak pernah bikin masakan. Saya nggak pernah masak, saya nggak pernah bikin kue apalagi. Ketika saya mau belajar, saya lakukan itu. Istri saya bikin kue, tiba-tiba saya broadcast, kue itu laku sekali, rame sekali. Terus dia juga nggak pernah bikin kue brownies waktu itu. Tiba-tiba dia punya gambarannya loh, pernah bikin iseng-iseng. Tapi dia ada orderan, terus dia bikin. Ternyata enak. Apa reaksinya? Enak. Orang itu pesen terus. Dan resepnya saya ambil, resepnya kasih saya. Saya kembangkan resep itu. Saya kerjakan dan apa yang terjadi. Tuhan berkatin saya dalam pekerjaan saya. Makanya kalau udah nganggur, nggak mau kerja, terus kamu pingin bermimpi-mimpi, berhayal, pingin punya Alphard dan Mercy setar BMW, kamu tuh ngigau apa? Orang Kristen dilarang, males loh. Orang Kristen harus kerja. Pendeta juga harus kerja. Nggak boleh ngarepin persembahan. Makan persembahan terus, kecuali jemaatmu di atas 5.000, 10.000, 1.000 masih oke. Jemaat kagak ada ngarepin persembahan, babak belur hidupmu. Terus minta-minta lagi, deketin orang kaya minta persembahan. Bikin malu itu. Belajar. Hidup kita ini Tuhan minimal. Saya pernah khotbahkan kan waktu itu. Minimal, cari aja di YouTube judulnya, dipercayakan 80 miliar. Minimal kita diberikan jatah sama Tuhan 1 talenta. 1 talenta itu kalau diuangkan hari ini dengan dolar berapa hari ini? Hampir 16.000 ya? 15 ya? 15.600 ya? Itu nilainya kurang lebih 85 miliar satu orang. Kalau dikasih 1 talenta. Kan di perumpamaan itu ada yang dikasih 5. Itu berapa duit itu? Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Minimal Tuhan kasih dalam kehidupan kita itu 1 hal yang kita bisa kembangkan, apapun itu pekerjaan kita. Seperti dia pemain musik, kalau dia skillnya bagus, dia luar biasa mainnya, belajar terus, diasah terus, suatu hari dia bisa seperti dari McCallum atau Ron Kennel, minimal pelayanan internasional.
Tapi kalau asal main-main ya nggak akan jadi apa-apa. Bisnis, marketing pun juga sama. Jadi hamba Tuhan pun sama. Bayangkan, saya ini hamba Tuhan dari tahun 97 jadi pendeta. Tapi kan orang kenal saya tahun 2021. Selama 20 tahun lebih ngapain? Saya mengasah, saya belajar firman setiap hari. Saya siapin khotbah. Ada yang undang kakak? Ada. Terus belajar khotbahnya di mana? Saya belajar khotbah di rumah doa di Sawangan itu. Khotbah masih apa? Kebon singkong. Singkong tak khotbahin. Belajar. Dan suatu hari saya akan diundang. Saya akan doain orang sakit. Saya akan bikin sesuatu yang mengubahkan banyak orang. Sampai hari ini benar-benar terjadi. Harus dipersiapkan. Harus kembangkan kapasitas. Seperti Besaleel dan Aholia. Dia punya keterampilan khusus. Dia punya apa namanya itu? Keahlian khusus. Setiap orang punya keahlian. Pak, saya nggak punya keahlian, Pak. Keahlianmu ngapain? Makan dan tidur, Pak. Ngawur itu namanya. Itu orang malas itu. Setiap orang Tuhan kasih keahlian dan harusnya bagian kita mengembangkan itu. Nah, ya? Karena prinsip kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Bagian kita tuh mengembangkan kapasitas kita apa? Sukanya apa? Jualan, bisnis, jadi direktur, apa namanya? Apa itu? Manajemen. Istri saya suka masak dan lain sebagainya. Tak suruh khotbah, nanti dia bawa panci, dia bawa tepung, wah repot malahan. Bukan kapasitasnya dia, tapi suatu hari dia akan khotbah. Amin. Ini ngajar kamu? Iya, tak ajar bikin kue malahan katanya. Makanya kita harus kenali kapasitas kita itu apa di hadapan Tuhan. Jangan gengsi. Sudah nggak punya pekerjaan, malas kerja, ngarepin jadi direktur, kapasitas kagak ada, melarat, miskin, menderita, belangsak loh malah. Ruth ini kan juga bukan orang jelek-jelek banget ini tentunya Ruth ini. Makanya anaknya Elimelek, anaknya Naomi sampai jatuh cinta. Tentunya dia juga orang yang cantik. Tetapi dia melakukan memungut jelai, bulir-bulir jelai. Dia setia dengan apa yang dilakukan. Dan ujungnya Tuhan pasti berkati. Bapak Ibu, kita ini kalau setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan pasti berkati. Jangan malas. Orang malas itu bikin melarat, bikin miskin kata kita bangsa. Harus bekerja, lakukan bagian. Sampai hari ini saya itu belajar setiap hari. Saya belajar, saya dimuridkan, saya menyelidikin firman, saya berdoa belajar terus. Karena pekerjaan saya kan ngomong, khotbah, jadi pengajar, jadi hamba Tuhan. Saya lakukan bagian saya dengan sepenuh hati. Mau khotbah di atas ribuan orang atau 4-5 orang, sama semangatnya, nggak berubah, tetap sama. Hati saya tetap sama. Saya lakukan yang terbaik. Toh ujungnya Tuhan kan yang menilai. Tahu gak kenapa? Kita tuh seringkali ingin dilihat orang bahwa kita ini powerful, hebat dan dahsyat kalau dilihat banyak orang. Padahal Tuhan lihatnya ketika kita ini nggak ada perhatian, nggak ada yang kasih ucapan. Ketika kita dipercayakan hal kecil, sebenarnya Tuhan lihat kesetiaan kita. Tuhan tuh lihat sampai kedalaman batin kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, motivasi kita itu apa? Tujuan kita itu apa? Amin. Kita setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Itu prinsip kerajaan Allah. Dan lihat apa yang dilakukan si Ruth ini, dia setia dalam perkara kecil. Ya udah, daripada nganggur, lebih baik aku memangut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ya, lalu sampai di ladang memungut jelai di belakang penyapit-penyapit itu. Kebetulan, garis bawahi kata kebetulan itu, ia berada di tanah milik Boas. Lah kok bisa? Di ayat yang pertama, Boas itu adalah sanak saudaranya Elimelek. Dan Naomi sekarang tinggal sama Ruth, dan Ruth yang memungut jelai, nggak taunya di ladangnya Boas. Kata Alkitab kebetulan. Tahu kata kebetulan itu apa? Ada nggak kebetulan? Tahu nggak kebetulan itu sebenarnya campur tangan Tuhan, tapi Tuhan nggak menunjukin. Ini loh aku bikin sesuatu. Kadang kita ini seakan-akan ya, wih, kata orang dunia kan hoki.
Hoki atau hoki. Hoki. Sebenarnya tidak ada hoki. Semuanya ada campur tangan Tuhan di belakang, hanya Tuhan nggak tanda tangan. Ngerti nggak dalam kehidupan kita? Kita kapan hari ya ban mobil kita tiba-tiba kok ini mobil kok aneh banget, untungnya bannya nggak meletus. Orang dunia bilang, hoki ini kamu, beruntung ini kamu. Sebenarnya bukan, Tuhan jagain. Ini kalau saya terjadi eksiden dan lain sebagainya kan saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa melayani dan lain sebagainya. Tuhan jagain. Berapa kali dalam kehidupan kita harusnya kita ini ngalamin celaka dan ternyata Tuhan nggak bikin celaka. Wih, beruntung loh. Pernah nggak ngomong beruntung gitu? Pernah nggak ngalami kayak begitu? Nah, sebenarnya itu bukan beruntung, itu di dalam rencana Tuhan. Hanya Tuhan nggak menunjukkan ini lu aku nih datang sama kamu. Hanya Tuhan di belakang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita berjalan bersama Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kelihatannya Tuhan nggak menyertai, Tuhan nggak jawab doa kita, kok masih jauh dari pengharapan, kok belum ada pemulihan, belum ada breakthrough. Sebenarnya Tuhan sedang menyertai hidupmu. Lihat kesetiaannya. Ini kan Tuhan lihat kesetiaannya apa yang dilakukan oleh Ruth. Ketika dia balik ke Yerusalem, dia balik ke Bethlehem, dia balik ke tanah perjanjian dari tanah terkutuk itu, dan dia mulai melakukan segala sesuatu dan ujungnya dia diberkati. Baik, kalau kita mau diberkati, balik sama Tuhan. Diberkati itu bukan materi. Kalau ngomong berkat materi ya, orang dunia yang tidak kenal Tuhan lebih kaya, banyak yang lebih kaya. Diberkati itu dalam segala hal. Hidupmu pasti jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu pasti damai sejahtera. Hidupmu enjoy. Hidupmu makmur dan sejahtera. Hidupmu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita akan lihat lanjut lagi. Pergilah lalu ia sampai di ladang memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyapit-penyapit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ini Boas ini kira-kira jadi tuan yang kejam apa tuan yang baik? Tuan yang takut akan Tuhan apa enggak? Takut akan Tuhan. Makanya kalau ada pegawainya dia bilang gini. Lalu datanglah Boas ke Bethlehem. Ia berkata pada penyapit, pada pengerja-pengerjanya itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ini orang yang punya karakter ilahi loh. Dia memberkati loh, luar biasa sekali loh. Dia hormat sama pegawainya. Dia hormat sama semua orang lain. Ini pasti didikannya bagus ini dari orang tuanya. Betul Bang? Ini kalau Boasnya kejam, akan ada kan yang tuan-tuan kejam. Kita pernah melayani satu customer ya nih. Ngakunya sih pelayanan, ngakunya sih takut akan Tuhan. Belanja salah, barangnya dihabisin separuh tapi dibalikin, minta yang baru lagi. Pernah kan? Terus belanja barang, mintanya yang bagus, ditekan harganya sampai kita ini rasanya. Ada yang kayak begitu, ngakunya sih cinta Tuhan. Banyak orang ngaku cinta Tuhan tapi dari tindakannya, sikapnya, dan perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia ini hidup yang takut akan Tuhan kok. Makanya kita harus menunjukkan dari semua sikap, perbuatan, dan tindakan kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harusnya. Kalau enggak, kekristenan kita ini palsu dan bohong. Kekristenan kita itu menipu. Kekristenan kita itu hanya agamawi dan sekedar menjalankan rutinitas saja. Kekristenan yang sejati adalah mengikuti gaya hidupnya Yesus loh dalam sikap dan tindakan. Ini pasti Boas dididik oleh orang tuanya yang pahlawan itu. Namanya siapa tadi orang tuanya Boas? Salmon dan Rahab. Padahal Rahab ini dulunya pelacur, tapi dia udah bertobat, berubah, didik anaknya. Ketika anaknya ketemu pegawainya, sopan luar biasa. Diberkatilah kiranya. Powerful nggak? Tuhan kiranya menyertai kamu. Kan banyak kan yang kamu ini kerja nggak benar, udah diomel-omelin. Jadi bos nih yang punya anak buah itu, anak buahmu kamu omelin terus, ruwet tuh urusannya. Kemarin kan ada kasus itu di mana tuh? Di Sumatera atau di Batam kan? Yang anak buahnya dipecat tanpa hormat dan ujungnya dia bikin kekacauan nih. Berapa banyak itu?
kasus-kasus di itu. Karena apa? Sikap bosnya terlalu kejam. Jadi kalau engkau memiliki sikap yang baik kepada siapapun orangnya, kamu mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, kan itu hukum yang kedua kan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, apa yang terjadi? Orang itu diberkati. Makanya mulai sekarang harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Boas ini orang yang sangat kaya secara intelektual, bukan kaya secara duit, dia memang kaya dan diberkati. Dia punya sikap yang hidup takut akan Tuhan. Tidak heran dari keturunannya Boas ini lahir Mesias. Powerful. Dari keturunanmu kamu lahir apa? Harusnya menurut firman Tuhan kan dari sebuah pernikahan itu melahirkan keturunan ilahi kan. Tapi banyak orang hanya sekedar melahirkan keturunan, anaknya liar, berantakan, hamil di luar nikah, berzina, narkoba dan lain sebagainya. Lalu kamu orang tuanya ngawur. Ingin ngelihat anak-anakmu baik, kamunya yang harus berubah. Kita lihat. Lalu kata Boas kepada bujangnya, kita balik lagi ya. Ada yang terlewat. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkatin Tuhan. Pegawainya pun juga hormati Boas. Kan ada hubungan yang baik kan. Kalau kita sebagai bos ini punya sikap yang baik, bijaksana, pegawai kita pun juga kan hormat. Tapi kalau pegawaimu kurang ajar, memang benar-benar kurang ajar, coba dicek dulu. Memang ada orang yang memang kurang ajar yang harus segera disingkirkan. Singkirin, nggak punya integritas, udah begitu maling, nyolong. Kita juga pernah suruh storein uang ke bank, malah di store ke rekeningnya dia waktu itu. Ya, aneh ya. Pegawai saya suruh store giro, mungkin karena ini pas mau lebaran lagi ya. Pas mau lebaran suruh store giro ke rekening saya, malah di rekening dia kan giro kan nggak bisa ke rekening orang, karena udah tertulis kan. Pihak banknya telepon. Ya akhirnya ya otomatis get out orang kayak begini. Ini nggak bisa dipercaya. Nah, ya, apapun pekerjaan kita kerja dengan orang, kita lakukan seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Kamu jadi berkat. Makanya kalau jadi pegawai jangan pernah ngomongin sama bosnya. Orang bosmu dikutuk-kutukin, dia jelek, padahal kamu terima gaji, kan namanya kurang ajar ya. Nanti nggak ini? Kita bergereja di sebuah gereja, gembalanya kita omong, jelek dia begini. Kamu nggak akan terima berkat, malah terima kutuk loh. Ngerti nggak ini? Meski respect dan hormat. Sama gembala, saya respect dan hormat. Apapun yang dikerjakan mau dilakukan. Kalau salah tak omongin, salah. Tapi saya nggak pernah menjelekin, ngomong jelek. Sama mentor saya, sama orang-orang di atas saya, sama orang tua saya. Kalau salah saya bilang salah, memang salah. Tapi saya nggak berani kurang ajar. Tapi berapa banyak orang berani kurang ajar dengan atasannya. Padahal atasannya yang kasih duit dia, malah diduain bangkrut, diduain miskin, diduain. Loh, dia bangkrut, kamu terima makan, kamu tambah melarat, lebih belangsak loh. Berapa banyak orang seperti itu? Kalau kita kerja sama orang, kita jadi berkat di situ. Bayangkan kalau kita disertain Tuhan. Kalau kita ini hidup, kita disertain Tuhan. Kita ditempatkan di tempat kering, di tempat perusahaan yang mau bangkrut pun, karena ada Tuhan yang manifestasinya melalui hidupan kita, perusahaan itu bisa diberkati. Amin. 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 Kita bertemu dengan orang yang hidupnya hancur sekalipun, karena ketemu kita, orang itu bisa diubahkan Tuhan. Tadi di mobil saya ngomong sama istri saya, cerita saya, katanya ada kejadian kan kemarin di Pluit ya, orang bunuh diri 4 orang ya kan, katanya. Terus saya bilang sama istri saya, itu orang kalau 1 hari sebelumnya kenal saya pasti nggak jadi bunuh diri gitu. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya ada Yesus, ada kebenaran, tak ceritain tentang kebenaran pasti. Karena dia nggak ngerti kebenaran, maka dia habisin nyawanya. Dia bunuh diri atau apa belum tahu, belum ketahuan. Tapi paling tidak kalau ada orang yang kayak begitu, ketemu kita, orang itu harusnya diberkati melalui hidup kita. Jangan orang ketemu kita malah enak, belenek, bosenin, maunya ditraktir, maunya gratisan, terus ngomongnya ketus, ngomongnya galak, hidup nggak jadi berkat, hidup jadi batu sandungan, apalagi kerja sama bosnya, kerjaannya gosipin, udah gosipin telat kerjaannya, nggak punya komitmen, tukang ngutil, tahu nggak ngutil? Itu loh tukang nilap,
nggak jujur, terus kamu pengen diberkati ya nggak bakalan bisa. Padahal ya kalau kita lihat ya, orang di luar orang Kristen itu, mereka tuh punya cara kerja yang lebih bagus dibanding orang Kristen. Saya pernah ketemu dengan teman seorang pengusaha, dia bilang orang Kristen itu kadang punya pegawai Kristen tuh malah jadi batu sandungan. Katanya mau pujian pulang-pulang cepat ikut KKR lah, ikut seminar, ikut doa, suruh kerja nggak ada tanggung jawabnya, kayak menyepelekan. Justru kita ini karena ada Tuhan di dalam hidup kita, kita harusnya jadi contoh ya. Jadi teladan buat orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena harusnya jadi setiap orang percaya itu apa yang dikerjakan tangan kita kan Tuhan bikin berhasil, kata kita Mazmur kan. Kalau Tuhan menyertai kita, seperti Tuhan menyertai Yusuf, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bisa bikin berhasil. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen kerjanya nggak punya etika, nggak punya tata krama, hidup semaunya sendiri, bertindak semaunya, nggak jadi berkah. Harusnya kita sebagai orang percaya dipercayakan apapun, pekerjaan apapun, profesi apapun, kita lakukan seperti melakukannya untuk Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang pegawai yang kenal Tuhan melihat kita karena ada manifestasi Tuhan. Duimu dengar not ini? Ya. Amin. Amin. Diberkati? Patok dulu. Melihat ada orang-orang yang dibawa ke level yang lebih dalam lagi. Kita lihat. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Dia ngeliat nih, loh kok ada tukang ngambil bulir-bulir, dari mana nih perempuan ini? Perhatikan, bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Di belakang penyapit-penyapit begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Tekun gak ini? Tekun. Rajin gak? Rajin. Rajin. Tidak heran dia diberkati kan? Tidak heran dari rahimnya lahir keturunan Mesias. Powerful gak? Kamu pingin punya anak yang luar biasa dipakai Tuhan, mualas, sudah males kemproh, tahu nggak kemproh itu apa? Joroknya bukan main, acak-acakan, bau bawang merah, bau bawang putih, bau apa lagi? Watok nggak karu-karuan, berantakan hidupnya, kotor, bagaimana? Ini orang rajin luar biasa. Tapi yang hebat lagi, ternyata ini pegawainya, dia kasih informasi ke tuannya itu, tidak ditambahin, tidak dikurangi. Ini pegawainya jujur. Kenapa kok pegawai jujur? Kalau pegawai jujur kayak begini, kamu kan bos, kamu punya pegawai jujur, wah ini aset ini, bisa dipercaya, betul Pak? Sekarang nyari orang jujur kan susah. Kita titipin omongan aja ditambah-tambah. Bayangin suami istri, kalau omongan itu ditambah-tambah, yang apa yang terjadi? Perang, gegeran, berantem. Kalau pujian ditambah-tambah masih oke ya kan? Makanya harus sering dipuji kan? Tanya istri saya itu sering dipuji apa enggak? Wah, terima pujian terus. Bapak sering puji istrinya kan? Iya. Harus puji istrimu, puji suamimu loh. Yang sering ditambahkan tuh pujian untuk pasangan hidup kita. Tapi perkataan tuh, ngomong tuh yang penting saja. Apalagi yang gak penting diomong-omongin, diceritain kemana-mana, jadi biang gosip tuh. Wah, dibumbu-bumbuin seperti kita makan nasi padang, ada cabai hijaunya, ada bumbunya, ada kuahnya, kan sedap sekali kan. Nggak taunya penyakit mendatangin kita tiba-tiba, darah tinggi lah, kolesterol lah, dan lain sebagainya. Makanya kalau ada hal yang dipercayakan sama kita, lakukan yang terbaik. Kalau dipercayakan apapun, jangan malah menjadi orang yang jadi biang gosip. Omongan ditambah-tambahin, cerita ditambah-tambahin, wah tambah seru kan. Pernah nonton kan orang ngomongin orang lain itu tambah sewar, apalagi ibu-ibu tuh yang nggak ada kerjaan itu kan kerjanya gosip. Biasanya orang yang nggak ada kerjaan itu kerjanya di media sosial, dan kerjaan di media sosial itu komentarnya tajam-tajam. Semua orang tahu. Saya juga nggak habis pikir, tapi banyak ibu-ibu yang rajin sih. Ibu-ibu yang rajin ini memang banyak ibu-ibu yang rajin ya kan. Tapi ibu-ibu itu saya salut sama mereka, dia semua informasi itu tahu loh.
Saya kalau ingin tahu informasi apapun, saya tanya istri saya, kok dia tahu kok. Memang hebat. Tapi ya dia nggak nambahin macam-macam. Tapi kan ada orang yang nambahin macam-macam cerita kan. Dari cerita artis ABCD, artis Korea, artis Jepang, loh kok tahu semua ini gimana ini? Dari drama satu drama yang lain itu loh. Makanya kalau orang itu rajin, dia nggak sibuk ngurusin orang lain. Kalau kita sibuk ngurusin kekurangan orang lain, itu biasanya orang itu nggak rajin. Tapi Ruth ini orang yang rajin. Orang rajin kan sibuk kerja, sibuk membenahi diri, sibuk mempersiapkan masa depannya. Kayak sibuk ngurusin orang lain, kecuali saya kan tiap hari kerjaan saya ngurusin orang. Sampai istri saya ngomel, loh, kamu urusin orang lain terus, kamu ngurusin dirimu sendiri. Vitamin udah diminum belum? Saya sering disemprotin. Iya udah. Memang saya dipanggil Tuhan untuk ngurusin orang, kerjaan saya. Ngonselingin orang hampir tiap hari. Tapi bukan ngurusin gosipin orang, ngurusin kekurangan orang, diomelin, diceritain kemana-mana. Ini orang yang suka ceritain kelemahan, kekurangan orang, berubah dan bertobat nih. Karyawan yang ngomong sesuai dengan fakta, powerful. Kita harus ngomong sesuai dengan fakta dan kebenaran, sehingga perkataan kita itu penuh power dan kuasa. Berapa banyak orang Kristen tahu bahwa mulut kita itu punya kuasa? Mulut kita punya kuasa. Yakin nggak mulutmu punya kuasa? Yakin. Mau tak buktiin nggak kalau mulut saya punya kuasa? Bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri juga. Nggak usah main musik. Bangkit berdiri. Sudah. Coba duduk. Kenapa kalian nurut? Ada kuasa. Ada kuasa kan di mulut saya? Ngerti nggak? Mulut kalian juga punya kuasa loh. Makanya jangan ditambahi omongan yang nggak penting-penting. Ngomong yang penting-penting, ngomong yang sampah, ngomong yang berguna, buang. Katakan saya mesti buang. Kata-kata jelek, kata-kata makian, kata-kata merendahkan. Kata-kata merendahkan. Ini suami, katakan saya sebagai suami harus ngomong yang manis, muji istri saya. Ini untuk para istri. Saya sebagai istri harus ngomong yang manis, muanis dengan suami saya. Ngerti nggak ini? Nama selalu kalian nggak praktek ya. Juangan malah ditambahin yang jelek-jelek. Akan ada orang yang ribut kan, suami istri ribut ya. Sampai nenek moyangnya Pak Co, Makong tuh dibawa-bawa keturunannya lo buat apa? Gitu. Pernah kan kayak begitu ya? Dasar orang tuamu memang kayak begitu. Kamu juga nenek moyangmu buat apa? Gitu loh. Yang ribut berdua kok dibawa-bawa. Kita ngomong yang manis saja. Saya tuh tanya aja dari saya. Itu ada orangnya di situ. Saya nggak pernah ngomong kekurangan dia. Pernah nggak? Saya nggak ngejelekin kamu. Nggak pernah. Saya selalu ngomong yang baik. Punya kekurangan nggak? Punya lah. Tanya istri saya, dia sering ngomong kekurangan saya. Banyak. Yes, normal. Kata kitab Galatia pasal yang ke-6 pertama, kita yang rohani harus memimpin orang itu dengan roh lemah lembut kan. Ya sabar, kita ini yang ngerti firman harus melakukan firman. Baru orang yang ngerti firman harus ini. Jadi sekarang istri saya udah gak banyak komplain dengan saya. Karena saya ya bersyukur kalau suami dikomplain istrinya tandanya istrinya sayang kan. Bener kan? Tapi kalau istri itu diam aja ngeliat suaminya, kiri nggak ada selera, perlu dipertanyakan itu malah. Tapi kalau memang istri mau dipakai Tuhan kan, memang punya kelebihan kata-kata kan. Dan sekarang kelebihan kata-katanya untuk memuji, mengagungkan Tuhan dan memuji suaminya, bukan ngomongin yang jelek. Amin. Amin. Kurang kencang. Amin. Oh, amin laki-laki nih, yang istri kemana? Amin. Belajar ngomong seperti itu. Ya, suami juga harus dengerin, istri juga harus belajar. Bayangkan kalau ngomong yang manis di keluarga, apa yang terjadi? Kamu menikmati surga di muka bumi kan? Tapi kalau kamu isinya itu curiga, kesel, jengkel, marah, hubungan suami istri tidak beres. Bisa pelayanan nggak? Tak kasih resep ya. Kalau kamu lagi berantem, peluk istrimu, ciumin. Oh gak najis katanya, peluk, paksa. Nanti kelar kok. Kita kan nggak bisa ribut perang dingin karena ada yang perang dingin kan. Ujungnya apa yang terjadi? Ribut, gegeran, berantem loh itu. Ini luar biasa ini pegawai-pegawainya.
bosnya luar biasa, pegawainya juga luar biasa. Aduh, luar biasa. Sudah itu, kita lanjutkan lagi. Ayat yang keberapa tadi? 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rajin, luar biasa. Saya bersyukur istri saya itu rajinnya luar biasa. Sampai saya naruh barang sembarangan, gomelin. Pernah yang kayak begitu? Dan hebatnya ya, kita laki-laki nih, kita ngaku ya, laki-laki kok sering naruh barang itu sering lupa, itu kenapa ya? Tapi istri itu selalu ingat loh. Benar nggak itu? Laki-laki ketawa semua loh. Bersyukur makanya kita punya istri gitu ya. Saya sering bilang, nanti kalau buat tinggal kamu baru tahu rasa ya, katanya. Belajar mandiri. Memang kita sering ceroboh laki-laki. Makanya bersyukur kalau punya istri yang rajin ya. Ini Ruth rajin. Mungkin ada darahnya Ruth ya, kalian perempuan yang rajin-rajin ini. Luar biasa. Haleluya. Lihat. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetap dekatlah pengerja-pengerjaku perempuan. Tiba-tiba dikoneksikan dengan pemilik ladang ini yang murah hati ini, dilindungi lagi. Wes nggak usah jauh-jauh, kita lihat lagi. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ada penyediaan nggak? Bayangkan, karena dia mau memungut jelai, dia nggak pandang pekerjaan itu pekerjaan hina. Sebenarnya pekerjaan yang di muka bumi ini nggak ada pekerjaan hina. Semua pekerjaan itu mulia. Hanya kita orang ini memandang status orang itu melalui, oh ini pekerjaan mulia, ini pekerjaan yang hina. Enggak sebenarnya. Kata orang dulu ada dirty job, pekerjaan kotor atau pekerja kasar. Semua ini pekerjaan itu mulia kalau kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan kok. Karena Ruth melakukan dengan setia, dia ketemu Boas, dan Boas murah hati. Kayaknya kebetulan dia. Dengerin baik-baik. Kita nih kalau mengerjakan segala sesuatu, tiba-tiba Tuhan itu seperti buka jalan dengan caranya. Makanya saya bilang, bagian kita ini melangkah, melakukan segala sesuatu. Kerja, lakukan. Nanti sisanya Tuhan yang akan memberkati kita. Dia buka jalan kasih yang terbaik dalam kehidupan kita. Bulan Desember kemarin kita cari mobil. Kita cari mobil itu ceritanya kemana-mana. Istri saya bilang, bulan Desember kita harus beli mobil dan harus punya mobil. Saya melangkah, berjalan. Saya udah cek mobil ke mana itu, ke Pasar Kemis, cek ke Tangerang, cek ke Ciledug, cek ke mana itu, Cibinong yang di deket Karawang itu apa itu namanya. Pokoknya jauh-jauh saya cek, nggak pernah cocok, dan kita akhirnya ketemu mobil di Depok. Dan apa yang terjadi? Itu mobil enak, nyaman dipakai dan lain sebagainya, oke lah, worth it dipakai. Dan ketika saya melangkah tadi, tiba-tiba Tuhan itu buka jalan dengan cara yang lain. Dan sampai hari ini, itu mobil kita pakai pelayanan kemana-mana. Dan Tuhan tiba-tiba gara-gara mobil ini Tuhan percayakan pelayanan terus. Yang kita membutuhkan mobilitas yang tinggi sekali. Kalau kita ini setia dengan apa yang Tuhan kerjakan, melangkah bersama Tuhan, sisanya Tuhan akan buat sesuatu yang powerful di depan. Nanti kan? Masalahnya kita seringkali selalu banyak menimbang-nimbang, memikir-mikir terus. Akhirnya kita nggak pernah turun dari timbangan. Harusnya kita melangkah bersama Tuhan, dan Tuhan akan buat mujizat yang lebih gede. Benar nggak? Siapa yang percaya dalam hatimu ada Roh Kudus? Ada percaya nggak? Semuanya percaya kan? Kalau ada Roh Kudus, ada
9 karunia roh itu bekerja. Kamu nggak akan tahu ada urapan kesembuhan, ada mujizat dan lain sebagainya kalau kamu nggak akan praktek, nggak sampai praktek turun untuk mengintangkan orang sakit sembuh apa enggak. Saya ini kan orang yang paling berani sekali altar kok. Yang sakit, angkat tangan, doain. Pak, nanti kalau nggak ada yang sembuh, malu. Orang yang nyembuhin bukan saya kok. Yang nyembuhin Tuhan kan, bagian saya berdoa. Yang penting kan saya sebelum khotbah kan saya berdoa berjam-jam, bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Kelar, sisanya Tuhan yang kerja. Kita seringkali selalu banyak memikirkan, menimbang dan tidak mau melakukan. Lakukan bagianmu dan Tuhan sisanya akan buat mujizat. Nah, Ruth, dia yang pertama melakukan seakan-akan nggak ada yang melihat. Pekerjaan siapa dengan dia juga nggak pernah tahu itu ladangnya Boas kan? Kok ternyata Tuhan atur secara kebetulan tadi? Karena kebetulan itu sebenarnya Tuhan campur tangan, hanya Tuhan nggak menunjukkan aja pribadinya. Ternyata lagi pemilik ladangnya namanya Boas itu nemuin dia. Ini kita lihat ayat yang ke-10, lalu sujud Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang yang asing. Kadang kita nggak punya siapa-siapa. Saya pertama kali datang ke Jakarta nggak ada yang saya kenal. Saya bukan siapa-siapa. Tahun 92. Sampai hari ini banyak orang kenal saya. Karena Tuhan yang buat sesuatu. Saya kan ceritakan saya ini bukan siapa-siapa. Dari Malang, Gunung Kawi, kampung perbatasan Malang dan Blitar. Sopo saya anaknya orang penjual pisang. Tapi ketika saya melangkah bersama Tuhan, Tuhan sampai sekarang percayakan saya muridin banyak orang. Bahkan saya murid orang yang lebih hebat dari saya, lebih berpendidikan. Mau dengerin saya ngomong, mau saya ajarin. Di mana-mana kita akan dibawa setiap hari berjalan menuju kebesaran kalau kita mau ngikutin apa yang Tuhan mau dan setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Amin. Ini agak dalam. Ini udah 1 jam. Kita lagi selesai. Bilang jangan dong. Jangan dong. Khotbahnya bagus. Khotbahnya bagus. Ya, yes. Lanjut ya. Ayat yang ke-9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, minumlah air yang dicedol oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak kau kenal. Ini hebat kan tadi yang kita udah bahas. Pegawainya kasih informasi tepat loh, informasinya nggak ditambah-tambahin. Bisa dipercaya pegawainya karena bosnya pun pasti jadi berkat buat para pegawainya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu. Dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ada pemeliharaan Tuhan. Powerful kan? Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya di antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, dan janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit
dari onggokan jelek itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya jangan berlaku kasar terhadap dia. Hebat enggak? Dia setia, dapat murah hati. Orang itu kalau setia sama Tuhan itu dapat favor. Bahkan Daud pun dapat favor. Bahkan dia bikin kesalahan fatal. Dia bunuh suaminya orang. Dia selingkuh. Dia tidurin istrinya orang. Dia jahat sekali sikapnya. Dia bertobat balik sama Tuhan. Di Kisah Para Rasul dipromosiin the man after my own heart. Orang kesayangannya Tuhan. Orang itu kalau jalan sama Tuhan pasti diberkati dalam segala hal. Hidupmu pasti dibuat berhasil dan beruntung. Selalu ada penyediaan. Kayak disengaja Tuhan buat hatinya Boas itu murah hati. Nanti ya kalau kamu sudah potong jelai itu, ambil sedikit, segala sengaja lemparin aja ke belakang nih. Lempar sedikit, kan disengaja. Tuhan bikin penyediaan bagi orang yang berhidup takut akan Tuhan. Amin. Amin. Nah kamu jadi orang Kristen masih khawatir, stres, bingung itu gimana? Istri saya tuh sering kali melihat tuh, bagaimana Tuhan buat mujizat. Dalam minggu ini kita ngelihat sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Dalam minggu ini Tuhan tuh buat sesuatu yang ilahi. Saya hanya ngomong sama istri saya, nanti lihat apa yang Tuhan kerjakan. Gak nunggu lama, Tuhan buat mujizat. It's powerful. Ngapain kita mesti takut? Makanya mesti kita ngalami kenal Tuhan secara pribadi. Kita harus kenal Tuhan. Kekristenan bukan ibadah hari Minggu, tapi membangun hubungan keintiman dengan Tuhan setiap hari. Hubungan keintiman itu jalan sama Tuhan dalam kondisi apapun. Seperti kita komitmen dengan pasangan kita, waktu diberkati dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam kaya dan miskin, jalan sama. Ujungnya pasti Tuhan berkati. Amin. Oh, kamu lagi kesel dikit, ribut, gegeran, lupa sama pernikahanmu, janji pernikahanmu, terus kamu pingin diberkati anakmu makmur, gigit jari kamu. Matamu berubah jadi biru semua, nggak akan ngalamin apa-apa. Jalan ikut Tuhan itu memang perjalanannya sering kali tidak enak kan? Kadang dibawa melipir ke pinggir jurang gitu, kadang licin jalannya, terjal ruwet, ke jalan buntu, kadang ngalami persoalan nggak ada jalan penyelesaiannya. Itu kita kadang seperti jatuh, sudah jatuh ketimpa tangga, langkah sedikit kecocok pakunya karatan, kita Stefanus akhirnya. Tetanus ya. Terus meski dibawa dokter, berobat, kaki bengkak lagi. Kok ini kerasanya ini ya, gak ada kebaikan semuanya. Tapi Tuhan bisa ubah loh. Rencana setan memang kerjanya mencuri, membunuh, dan binasa. Tapi tujuannya mendatangkan kebaikan itu Tuhan bisa ubah menjadi rancangan yang powerful dalam kehidupan kita. Dalam beberapa, dari kemarin pagi ya, saya di-chat oleh seseorang dan dia nangis-nangis. Padahal sebulan yang lalu, belum ada sebulan, dia chat saya, dia ngalamin masalah yang ruwet, masalah anaknya, dan nangis. Kenapa kok saya mengalami begini? Anak yang bikin trouble. Dan ternyata kemarin baru chat hari Selasa atau hari Rabu, anaknya tiba-tiba yang perempuan yang pertama dipanggil Tuhan. Dia jatuh dari kamar mandi dipanggil Tuhan dan nangis tidak kuat. Kenapa Tuhan saya ngalami seperti ini? Saya khotbah beberapa minggu sebelumnya, kenapa sial menimpa aku terus? Ada itu dari itu. Dan ternyata orang ini ngalamin, bisa bilang Tuhan itu baik. Tuhan pasti punya rencana yang kita nggak pernah ngerti. Seringkali kita hanya melihat sebatas temboknya. Ternyata di balik tembok ini ada gedung yang lain. Ini di basement ya. Ini di balik ini apa? Tanah. Ada toh, kan ada pompa bensin sel. Di bawahnya kan ditanam lagi kan. Belum lagi ada apartemen, ada basementnya lagi ke sono-sono kan. Apalagi yang di atas. Kita hanya sebatas melihat yang kita lihat. Tapi Tuhan seringkali melihat jauh ke depan. Dan yang dilihat Tuhan itu selalu yang baik. Makanya mata kita harus selaras dengan matanya Tuhan. Selalu pakai kacamatanya ilahi. Berapa kali kita rasanya nggak ada pengharapan, bener gak? Dulu saya sering ngomong sama istri saya tuh, kamu dulu jadi hamba Tuhan uang kemana-mana. Sekitar tahun berapa ya? 2016, 2014 ya. Dia bilang, tuh temanmu tuh udah keluar negeri itu, khotbah di mana-mana. Saya bilang, ada sangatnya.
Tuhan lagi remukkan saya kok, Tuhan lagi proses saya. Semua orang punya jatah masing-masing, saya lakukan bagian saya. Dan ternyata sampai hari ini, kita dipakai Tuhan di mana-mana. Nanti sepanjang 22 bulan ke depan kok nggak lihat saya, kita akan keluar kota terus ya. Kita akan keluar terus. Tuhan buat sesuatu yang powerful loh. Tergantung dari apa yang kamu lakukan hari ini, Tuhan akan bawa ke dalam level seperti apa ke depan. Kita lihat ya. Waktunya udah habis ini. Kalau di gereja lain sudah dikasih warning ini saya khotbah, terutama di GPI, Pak, udah selesai Pak, udah selesai Pak. Ya saya harus menyesuaikan. Tapi kan ini gereja sendiri ya wajar loh. Sesudah itu berkatalah Naomi di ayat yang ke-20 ya, kepada menantunya, disingkat saja waktunya habis. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Diulang-ulang. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Karena apa? Dia setelah pulang, dia akhirnya, ini saya nggak baca di banyak sekali ayat yang lain. Pulang di ayat yang ke-19-nya, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Ternyata ujungnya dia dipertemukan dengan orang yang dipakai Tuhan untuk menebus. Dan ujungnya nanti kita bahas dalam khotbah yang di Cikarang pasal yang ketiga. Itu lebih powerful lagi. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik di masa yang akan datang buat kita. Tahu nggak yang menjadi jaminan hidup kita di masa depan apa? Semua perbuatan baik di masa lalu atas hidup kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkatin kita, Tuhan bikin mujizat, Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan, Tuhan promosi dan tinggikan. Di masa yang akan datang dia lakukan terobosan. Di ujungnya Ruth dipertemukan dengan orang yang menebus ini. Bukankah kita ini dulunya itu sudah diculik setan semua, jadi miliknya setan semuanya. Kita pernah katakan gak ada manusia yang hidupnya benar kok, semuanya hidup dalam dosa. Makanya kita perlu ditebus oleh darah Yesus kan. Setelah kita ditebus jadi miliknya, bahkan tidak hanya jadi miliknya, suatu hari kita akan dinikahkan dengan pengantin pria namanya Yesus Kristus. Sekarang kita jadi mempelai perempuan. Dan di ujungnya nanti kita akan memerintah bersama dia. Kalau memerintah bersama dia, kita jadi bagiannya. Powerful, jadi ahli warisnya malah. Powerful dalam di ujung kehidupannya, yang dulunya jauh daripada Tuhan di pasal yang pertama. Hidup gak ada pengharapan. Ternyata Tuhan bikin sesuatu yang luar biasa. Makanya ada pengharapan buat para janda. Nah ini kan Ruth kan janda. Kalau hidup benar di hadapan Tuhan, dikirim pasangan yang terbaik. Nanti di part ketiga ada judulnya, ada harapan bagi para janda. Dalam kondisi sehancur apapun kita, ketika kita jalan sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Enjoy jalan sama Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami menyatakan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Kami percaya firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan kami percaya akan mengubahkan masa depan kami bersama-Mu. Kami berjalan di dalam-Mu. Ku berbahagia, yakin, teguh. Tuhan, kami bergantung sepenuhnya kepadamu sepanjang hidup kami. Dan kami percaya kami menjadi ahli waris bagi kerajaan Allah. Kami menjadi ahli waris-Mu yang akan menikmati semua janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami mulai hari ini tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu cemas lagi. Karena kami tahu masa depan kami dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan, diproteksi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap orang yang ikut ibadah ini onsite dan online, dimanapun mereka ada, diberkati Tuhan.
dalam nama Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sabar.